Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab saja satu-satu ini. Nah, itu dah. Biaya KKS tidak bisa dihapus. Itu yang pertama. Ya, aja. Kalau nggak mau jika setuju, silakan aja nggak ikut KKS. Gitu aja. Kenapa? Karena KKS itu tidak masuk di dalam komponen UKT. Oke? Kalau begini saya nggak mau jawab. Iya Pak, kalau bisa kita coba luruskan dulu Pak. Saya nggak mau jawab. Anda kan mau diskusi dengan saya mau diskusi sekarang. Tapi kalau teriak-teriak begini kayak di pasar begini, saya nggak mau jawab. Penurunan UKT bagi masyarakat, alasannya apa? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Alasannya apa? Kenapa? Ada alasan Pak. Penurunan UKT untuk mahasiswa yang semester di atas, yang kita ketahui UKT ini punya masa berlaku Pak, sampai semester 8. Kalau nggak bisa semester 8, itu resiko sendiri. Yang ditetapkan itu sampai semester 8. Tapi kalau tidak bisa selesai semester 8, itu resiko sendiri. Gitu loh. Itu resiko sendiri. Tidak ada kampus yang membatasi bahwa mahasiswa harus semester 8. Sebaiknya mahasiswa itu semester 8 harus selesai. Kalau nggak selesai semester 8, itu resiko sendiri. Saya lanjutkan dulu. Yang terakhir PPL, nanti saya bicarakan ini. Tapi PPL kan kalau nggak salah tadi saya dengar ada sudah dapat, alhamdulillah Pak, digratiskan. Nggak ada digratiskan sejak dulu. PPL 2 nggak ada digratiskan. Nggak ada. Yang ada PPL itu adalah kalau nggak salah kapan ini? Ada subsidi. Jangan teriak. Ini bukan pasar. Jangan teriak. Saya ini begini. Saya ini orang tua kalian. Saya ini rektor. Saya ini dosen. Saya ini orang tua kalian. Paling nggak kalian hormati sebagai itu. Jadi jangan teriak-teriak. Kalau begini saya nggak mau jawab. Ya. Dan saya cuma satu, saya nggak apa-apa, orang muda mau silakan aja. Cuman jangan bikin anarkis, itu aja. Yang penting jangan, silakan Anda demo sehari-hari silakan. Yang penting jangan anarkis. Itu aja. Kalau anarkis berlawanan dengan saya. Itu aja. Silakan demo. Karena ini tuntutan yang kelima ini nanti saya bicarakan dengan WR2. Tapi bukan penghapusan biaya. Biaya PPL berapa sekarang? Berapa? 600 terus? Kemarin mau ada subsidi. Terlalu mahal. Ya kalau terlalu mahal itu kan dilihat dari ininya, dari komponen pembiayaannya. Tahun lalu setahu saya PPL udah didemo juga. Cuman kemarin waktu tahun lalu itu kalau nggak salah ada subsidi. Ada subsidi. Sekarang karena keterbatasan dana maka tidak disubsidi lagi. Nanti saya bicarakan dengan WR2 kalau masalah itu. Tapi PPL 2 nggak bisa dihapus karena itu adalah kurikulum institusional. Kurikulum itu ada kurikulum nasional, ada kurikulum institusional. Nah, PPL 2 itu adalah kurikulum institusional. Itu adalah kewajiban dari institusi. Jadi dengan demikian, maka PPL itu karena tidak termasuk di dalam UKT, maka dia harus dikenakan biaya. Kemudian yang terakhir, oknum jurusan dan fakultas yang melakukan pungli. Pungli itu dikatakan pungli apabila ada biaya di jurusan di fakultas yang tidak masuk rekening rektor. Semua setoran mahasiswa yang masuk rekening rektor itu masuk rekening negara, bukan pungli. Dan kalau ada biaya di fakultas di jurusan yang tidak masuk rekening rektor, Anda lapor. Saya
saya dengan WR2 sudah mengatakan memberantas ini pungli. Tegas-tegas WR2 sudah memberikan jangan memungut selain yang masuk pada rekening rektor. Kalau tidak, itu masuk pungli. Masuk pungli. Anda lapor. Di sini ada ada apa namanya? Apa namanya? Bukan ada OTT pungli itu. Ada saber pungli. Silakan dilapor. Kalau kita nggak mungkinlah mengawasi satu-satu dosen, ketua jurusan, ketua program studi untuk nggak mungkinlah cuman secara moral kita heboh. Tidak boleh ada pungli. Tidak boleh ada pungutan-pungutan ujian misalnya. Itu nggak boleh. Tidak boleh ada pungutan-pungutan misalnya pengurusan KRS dan KHS yang tidak masuk rekening rektor. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada, silakan ada lapor. Lapor. Lapor kepada saya kalau perlu berikan data kepada saya. Lapor secara tertulis. Lapor. Kalau Anda takut jangan sampai dimarahi dosen, tidak perlu. Kalau perlu ada, tidak perlu menulis nama. Laporkan itu sama saya. Banyak sekali mahasiswa melapor sama saya masalah ini. Cuman saya bilang, saya minta surat. Kalau Anda takut, nggak perlu Anda tulis nama. Yang ketua jurusan mahasiswa itu ataupun dosen itu saya undang. Lapor. Kalau itu saya sepakat, kita berantas pungli. Baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat jurusan. Jadi dengan demikian ada satu yang mau saya bicarakan dengan WR2, yakni subsidi PPL 2. PPL 2 tetap dilaksanakan, nggak ada yang di ini. PPL nggak ada yang dihapus. PPL 2 tetap dilaksanakan dan dia tidak termasuk di dalam komponen UKT. Oke, saya itu aja yang bisa saya. Ya. Bapak, saya izin masuk untuk teman-teman. Jadi begini sebenarnya permasalahan untuk PPL 2, Pak. Untuk permasalahan PPL 2 untuk tahun kemarin itu ada 420 pembayarannya. Untuk tahun ini itu menjadi 600 dengan alasan WR2 itu untuk subsidi tahun kemarin itu dicabut sebanyak 180. Nah sekarang Pak, untuk aturan SPU-nya itu tidak bisa lagi dibayar ke bank, lembaga bayar ke bank sebanyak 180, tinggal 120. Nah pertanyaannya Pak, kalaupun 120 kenapa subsidinya dicabut Pak? Alasan Wakil Rektor 2 dengan adanya pemangkasan anggaran sehingganya UNG mempunyai utang sekitaran 5 miliar, sehingganya pencabutan PPL subsidi PPL 2 itu dicabut. Nah yang menjadi pertanyaan Pak, ini adalah urusan lembaga, tidak ada imbasnya kepada mahasiswa. Kenapa persoalan utang lembaga imbasnya kepada mahasiswa? Jangan ego begitu. Kalau ada imbas kepada kampus itu pada imbasnya kepada mahasiswa. Ini Pak, saya bacakan Pak Permen Safety mengenai UKT nomor 39 tahun 2017 Pak, pasal 7 poin 1, perguruan tinggi negeri tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri dari A. Biaya yang bersifat pribadi, biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata dalam artian KKN tetap bayar. Kemudian poin C, biaya asrama, kemudian kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dikatakan secara mandiri. Dalam hal ini Pak, secara tersirat PPL 2 itu masuk dalam uang kuliah tunggal karena ini adalah peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Pak. Nah dalam hal ini kami mengajak Pak bahwa UNG melanggar peraturan Menteri Pendidikan Tinggi. Yang anehnya lagi Pak, semua kampus yang ada di Indonesia itu Pak, cuma UNG yang membayar PPL 2. Ini kan tidak rasional Pak. Pertemuan kemarin dengan Wakil Rektor 2 Pak, pertemuan kemarin dengan Wakil Rektor 2 sesuai yang disampaikan sama WR2 bahwasanya terkecuali ada pengecualian UNG. Sangat tidak rasional Pak. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi yang diwajibkan untuk semua perguruan tinggi negara Indonesia tapi terkecuali PPL 2. Bunyi undang-undang ya Pak, PPL 2 masuk dalam PPL 2 masuk dalam uang kuliah tunggal terkecuali UNG. Ini kan tidak rasional kawan-kawan. Terkecuali pengecualian UNG Pak, ini tidak rasional. Kita punya data Pak. Permen Safety tahun 2017 nomor 39 pasal 7 Pak, PPL 2 disebutkan secara tersirat PPL 2 masuk di uang kuliah tunggal. Anehnya lagi Pak, semua kampus Unpad Unima itu tidak bayar PPL 2 Pak.
Kemudian alasan Wakil Rektor 2, PPL 2 dimasukkan unit kos keuangan UNG, makanya kita bayar. Nah, kenapa dimasukkan? Berarti UNG melawan Permendikti. Nah, ini kan aneh. Seharusnya dihapuskan, Pak. Nggak ada yang melawan, nggak ada yang melawan. UKT itu, dengar dulu, jangan tarik-tarik begitu. UKT itu tergantung dari perguruan tinggi masing-masing, komponennya apa saja yang dimasukkan. Tidak ada Permendikti mengatakan bahwa ini wajib harus masuk. Tidak ada. UNG kenapa harus mesti lain dari yang lain? Karena tidak semua mahasiswa ber-PPL. Saya nggak tahu. Ini mahasiswa yang demonya ada yang PPL semua nggak? Saya mau tunjuk satu orang. Karena ada juga mungkin dari mahasiswa dari Fakultas Teknik atau dari Fakultas Pertanian. Anda jujur aja. Saya mau tanya sekarang, tidak semua mahasiswa UNG ber-PPL. Sama, Pak. Dari Fakultas Teknik, dari Fakultas ini tidak semua. Dan karena itu komponen PPL tidak dimasukkan di dalam UKT, dan itu kita sudah berikan alasan kepada Pak Menteri. Pak, untuk UKT PPL tidak masuk. Kenapa? Karena begini. Kita punya alasan rasional. Kita sebagai institusi punya alasan rasional. Cuman Permen itu mengatakan bahwa ini yang harus masuk. Kalau kita nggak masuk, harus punya alasan. Jadi kalau masalah PPL, menurut saya itu sudah final. PPL 2 tetap kita laksanakan dengan tentu saja biayanya nanti saya bicarakan dengan WR2. Nanti LP3 akan bicara dengan WR2, mungkin kita ini lagi pada subsidi. Tapi terus terang saja adik-adik, terus terang saja. Ini negara ini dalam kesulitan dana. Apa adik-adik tahu kemarin itu kementerian kita dapat pemotongan anggaran lagi 1,4 triliun, 1,4 T. Dan kita kena imbasnya 5 miliar, itu nggak bisa masuk lagi ke kita. Itu untuk biaya clearing service, kemudian biaya security dan macam-macam. Akhirnya itu harus kita bayar melalui PNBP. Itu yang dikatakan oleh WR2. Cuma kan kita nggak bisa ngomong terus rasa bahwa negara begini, enggak. Kemarin 1,4 T itu anggaran kementerian itu dipotong. Dan itu masih berimbas ke kita. Dan karena itulah, maka WR2 bilang, bagaimana Pak? Saya sempat bilang, bagaimana seperti yang kemarin aja, kita subsidi. Tapi baru bagaimana Pak? Ini begini. Tapi kalau kalian udah begini, motor begini, ya udah. Nanti saya bicarakan dengan WR2 tentang subsidi, berarti ada penurunan mungkin Direktorat ini. Nanti Bapak PSK 200. Hapuskan PPL 2. Aduh. Sound. Woi, cek. Apa? Cek. Aduh. Halo. Jadi terus terang saja adik kita jawab kesulitan dalam masalah anggaran ini. Ini pun saya masih nanya-nanya, bisa nggak misalnya dengan subsidi yang demikian? Karena bayangkan saya misalnya 1.800 mahasiswa yang 1.500 mahasiswa yang harus PPL, kemudian kita subsidi 180.000 per orang, maka itu mungkin lebih dari mungkin sekitar 2 M. Itu yang saya masih hitung-hitungan.
Saya juga nggak mau setelah berjanji kepada kalian semua dan ternyata nggak bisa dipenuhi. Saya pikir itu kan permasalahan yang sudah dibahasakan tadi. Tapi ada hal yang perlu kita usut lebih tuntas Pak mengenai KKN kebangsaan. Artinya kan KKN kebangsaan ini program langsung dari Kemenristek-Dikti. Nah, kalaupun program langsung dari Kemenristek-Dikti, berarti dibiayai langsung oleh pemerintah. Nah, sejatinya yang terjadi di UNG, para mahasiswa yang kemudian melakukan KKN kebangsaan itu masih dipungut biaya sekitar 600.000. Dalam hal Pak, biaya pemberangkatan. Nggak usah dilanjutkan. Adik-adik ini ngomong nggak tahu sih, nggak tahu permasalahan sebenarnya. Ada anggaran dari pusat itu 500 juta. Mau tahu? 500 juta. Tapi itu tidak termasuk pesawat pergi pulang dari peserta. Belum lagi mereka di lapangan mendatangkan sekian banyak orang. Itu bahkan kita dari anggaran kampus pun masih harus nambah. Dan ini KKN kebangsaan itu yang kelima dilaksanakan. Ini bukan UNG yang pertama, ini udah yang kelima. Udah yang kelima dilaksanakan ini KKN kebangsaan. Tahun depan 2018 itu di Sumatera. Jadi itu bergantian terus tuan rumah. Kebetulan 2015 ini kita sebagai tuan rumah. 2017 ini kita sebagai tuan rumah. Ya, mohon maaf Pak selaku orang tua mahasiswa kami di sini. Jadi kalau untuk persoalan subsidi Pak sebanyak 180, paling tidak kita hitung-hitungan 1.500 mahasiswa yang turun PPL Pak. Kalau dia dikali 180 maka 180 juta Pak. Bukan seperti yang Pak katakan sekitaran 2 miliar. Itu hanya 180 juta Pak. Kalau dia 1.500 mahasiswa yang turun PPL. Berapa? Saya juga masih berhitung. Sekarang tidak sampai 2 miliar Pak. Hanya 0,0%. Nggak usah teriak, saya juga masih hitung kok. Ya Bapak. Kayak kalian ini orang benar semua sih. Kalau begini saya nggak mau dialog diskusi, saya nggak mau. Lanjut Pak. Oke, benar itu sekitar 180. Oke, saya penuhi untuk 180.000. Oke, saya pikir begitu aja ya. Ya. Sekarang begini Pak, ada Sudah. sekitaran 75% mahasiswa yang sudah bayar PPL 2. Kami mau juga ini harus ditegaskan Pak, harus dikembalikan. Ya, oke, kalau udah begitu dikembalikan. Oke. Ada satu lagi Pak, mohon tenang Mas Aksu, mohon tenang. Ada satu lagi yang belum jadi permohonan kami